Selamat datang di Jepang, sebuah negara yang kaya akan budaya, tradisi, dan juga fenomena menarik. Salah satu fenomena yang semakin merajalela di negara ini adalah praktik perjudian yang telah mengalami transformasi melalui era digital. Di Jepang, praktik perjudian sendiri telah menjadi bagian dari budaya dan sejarahnya selama berabad-abad. Dari permainan tradisional seperti pachinko, judi olahraga, hingga lotre, variasi perjudian telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang. Seiring berjalannya waktu, muncul fenomena baru yang menyerupai bentuk perjudian atau gambling. Fenomena ini dinamakan sebagai permainan gacha atau gacha games. Gacha games adalah permainan yang paling dominan di pasar mobile dan merupakan permainan yang gratis dimainkan dengan sistem mirip lotre, di mana para pemain membayar dengan mata uang dalam permainan atau in-game currency untuk mengikuti undian demi mendapatkan karakter atau item yang mereka inginkan. Jika seorang pemain tidak mendapatkan apa yang diharapkan, terdapat opsi untuk membayar menggunakan uang sendiri agar mereka meraih banyak undian. Dengan cara ini, pemain memiliki kesempatan lebih tinggi untuk mendapatkan karakter atau item yang mereka inginkan, yaitu dengan mempertaruhkan uang asli milik mereka. Gacha games memiliki sejarah yang menarik dan berkembang sejak awal munculnya mesin gachapon di Jepang pada tahun 1960-an. Gachapon adalah nama yang awalnya digunakan oleh perusahaan Bandai untuk memasarkan mainan berbentuk kapsul dalam mesin penjual otomatis mereka. Istilah gacha atau gasha dan pong adalah kata-kata onomatope yang menggambarkan dua suara yang dihasilkan oleh mesin gacha. Gacha yang merupakan suara saat memutar pegangan pada mesin penjual otomatis, dan pong yang merupakan suara saat kapsul jatuh dari mesin. Mesin gachapon masih digunakan hingga hari ini di Jepang untuk memberikan pengguna dengan objek-objek kecil seperti mainan yang sering dikumpulkan oleh banyak orang. Mesin ini sangat populer di Jepang dan menjadi ikon dari budaya pop Jepang. Permainan gacha pertama kali diperkenalkan dalam industri permainan mobile Jepang pada tahun 2011, dan sejak itu telah menjadi elemen penting dalam dunia game. Fitur-fitur gacha dalam permainan memiliki berbagai mekanisme, seringkali berisi karakter, kartu, senjata, dan item lainnya. Dalam kebanyakan permainan gacha modern, sistem gacha terkait dengan event-event yang hadir dalam waktu terbatas, menciptakan perasaan kebutuhan dan ketakutan akan ketinggalan. Konsep dari permainan gacha dasarnya sederhana. Pemain menggunakan mata uang dalam permainan untuk melakukan undian gacha dan mendapatkan karakter atau item secara acak. Beberapa karakter atau item mungkin lebih langka dan sulit ditemukan daripada yang lain, sehingga pemain harus melakukan undian berulang kali sebelum mendapatkan yang diinginkan. Hampir semua permainan Jepang dengan pendapatan tertinggi menggunakan sistem gacha. Dalam 5 tahun terakhir, sistem ini telah menjadi fenomena yang dikenal secara global. Diperkirakan bahwa lebih dari setengah pendapatan dari permainan-permainan ini berasal dari gacha, menunjukkan bahwa gacha adalah cara utama bagi pemain yang menghabiskan jumlah besar dalam permainan. SEA Games adalah salah satu perusahaan yang menawarkan permainan di platform permainan sosial mobile atau dikenal sebagai MOBA, dengan beberapa permainan populer seperti The Idol Master, Cinderella Girls Starlight Stage, Rage of Bahamut, dan Grand Blue Fantasy. Grand Blue Fantasy kadang-kadang menawarkan promosi undian dengan kupon untuk menghindari undian acak dan memastikan pemain mendapatkan karakter yang diinginkan. Pada suatu peristiwa promosi pada tahun 2016, karakter terbatas waktu ditambahkan ke sistem gacha, mendorong banyak permainan untuk menghabiskan uang. Setelah masalah probabilitas undian yang tidak sesuai dengan diumumkan, SEA Games membuat sistem baru Grand Blue Fantasy yang memungkinkan pemain menukarkan mata uang dalam permainan dengan karakter yang diinginkan setelah mengumpulkan sejumlah tertentu. Hal ini menciptakan standar baru dalam industri permainan
gacha di Jepang. Seiring waktu, permainan gacha menjadi semakin populer di seluruh dunia, terutama di kalangan pemain game seluler. Penggunaan sistem gacha juga berkembang di luar permainan video, termasuk dalam industri barang-barang konsumen seperti mainan dan barang-barang koleksi lainnya. Namun, dengan popularitasnya meningkat, juga muncul keprihatinan tentang potensi kecanduan dan pengeluaran yang tidak terkendali dalam permainan gacha, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Permainan gacha memanfaatkan emosi pemain seperti keberuntungan, kepuasan, dan ketidakamanan untuk menciptakan kecanduan dan mendorong pemain untuk terus bermain. Permainan-permainan ini mengeksploitasi pelepasan dopamin dan menawarkan aksesibilitas yang mudah bagi pemain dari segala usia yang menyebabkan kerentanan potensial. Transaksi mikro dalam permainan lebih memudahkan permainan dan meningkatkan pengeluaran. Beberapa negara bahkan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan membatasi permainan gacha untuk melindungi konsumen, terutama yang rentan dari potensi efek negatifnya. Meskipun demikian, permainan gacha tetap menjadi salah satu fenomena yang signifikan dalam industri game modern dan terus berkembang dengan penambahan fitur-fitur baru dan perubahan dalam upaya untuk memenuhi permintaan pemain dan mengatasi kekhawatiran yang terkait dengan perjudian dan kesejahteraan mental. Meskipun secara teknis bukan perjudian dalam arti tradisional, gacha games memiliki kaitan yang kuat dengan potensi kecanduan judi, terutama karena fitur-fitur mereka yang mirip dengan perjudian. Oleh karena itu, permainan gacha pada saat yang sama merupakan permainan yang menyenangkan, namun juga berbahaya, karena membutuhkan investasi waktu dan juga uang yang substansial. Untuk meningkatkan desain permainan gacha dan mempromosikan permainan yang bertanggung jawab sambil meminimalkan resiko kecanduan, beberapa strategi dapat diterapkan. Yang pertama, transparansi dan keadilan, yaitu jelas komunikasikan peluang dan harga serta hindari duplikat berlebihan. Kemudian yang kedua, batasi pengeluaran, yaitu tetapkan batas pengeluaran dalam permainan dan sediakan cara alternatif untuk mendapatkan mata uang. Yang ketiga, hadiah yang seimbang. Desain sistem yang menawarkan perkembangan yang memuaskan untuk semua pemain. Yang keempat, mekanik berbatas waktu, yaitu perkenalkan acara berbatas waktu untuk mendorong permainan reguler tanpa berlebihan. Yang kelima, dukungan pemain, yaitu sediakan sumber daya tentang permainan yang bertanggung jawab dan berikan informasi kontak untuk dukungan. Kemudian yang keenam, fitur sosial. Tingkatkan keterlibatan komunitas untuk mengurangi permainan berlebihan. Yang ketujuh, personalisasi, yaitu izinkan penyesuaian untuk kesenangan pemain di luar undian gacha. Dan yang ke-8, penilaian reguler. Terus evaluasi pola permainan dan cari umpan balik pemain. Penting bagi pengembang game untuk memprioritaskan kesejahteraan pemain dan terus mengevaluasi dampak pilihan desain mereka terhadap kesehatan mental dan keuangan pemain. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pengembang dapat menciptakan pengalaman bermain yang lebih bertanggung jawab dan menyenangkan dalam dunia permainan gacha.